Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dosen semuanya. Tanggal 10 September 2023 ini ada surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Intinya adalah pemberitahuan pemutakhiran data pada Sinta. Nah, ini di sini salah satu poinnya adalah bahwa pimpinan perguruan tinggi dimohon untuk menginformasikan kepada para dosen untuk memutakhirkan data pada Sinta yang meliputi Scopus ID, Web of Science ID, Garuda ID, dan selanjutnya melakukan sinkronisasi secara mandiri. Kemudian di sini juga ada data kekayaan intelektual, produk prototype, revenue generating. Di dalamnya itu adalah hasil kekayaan intelektual, produk atau prototipe yang sudah dikomersialisasikan dan juga buku. Lalu di poin kedua ada juga bahwa ketua LP ya, atau LPM atau LPPM di semua perguruan tinggi dimohon untuk memutakhirkan data penelitian dan pengabdian dan seterusnya. Oleh karenanya, mari kita berdiskusi bagaimana cara kita memutakhirkan data kita di Sinta secara personal ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, pertama Bapak Ibu harus login dulu ke Sinta. Setelah login, nanti di tampilan awal adalah overview-nya, ada Sinta overall, lalu Sinta overall 3 tahun terakhir, lalu affiliation score overall, dan seterusnya. Di sini adalah data-data overview dari data-data kita. Lalu kita bisa klik di sini ya, yang My Sinta. Kalau explore nanti akan kembali ke halaman muka. Kemudian kita bisa ke My Sinta. Di sini kalau diklik, kita akan diarahkan ke banyak menu. Ada publication Scopus, publication di Web of Science, lalu publication Google Scholar, ini maksudnya, lalu publication di Garuda, buku, intellectual property right atau hak kekayaan intelektual, lalu data penelitian kita, data pengabdian, dan ada produk prototype. Kita akan mulai dari yang publication Scopus. Di sini kalau kita klik, maka kita akan diarahkan ke sini ya, ke data-data publikasi kita di Scopus. Kemudian kita bisa meminta untuk disinkronisasi. Lalu setelah Scopus, kita bisa ke Web of Science. Tampilannya juga seperti ini, Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa meminta untuk request dan klik di sini. Lalu di sini ada lagi Google, ya, ke Google Scholar. Nah, ini adalah data-data kita yang terindeks di Google Scholar, maksudnya data publikasi ya. Data publikasi di Google Scholar, kita juga bisa meminta untuk sinkronisasi. Seperti ini caranya, dan Garuda juga sama. Oke, klik di sini. Lalu berikutnya lagi buku. Kalau ada buku baru, maka kita bisa add book, lalu masukkan ISBN di sini dan cek ISBN. Jadi nanti akan masuk ke sini dan kita bisa klaim buku yang kita masukkan begitu. Lalu ada juga ini IPR. Misalnya di sini kita akan menambah paten atau HKI lainnya, kita bisa klik di sini add IPR, lalu kita bisa contohkan ya, ini contohnya saya akan menambahkan paten gitu. Klik saja di sini PDKI Indonesia DGIP Go ID, lalu pilih paten, lalu advance filter, lalu kita masukkan nama inventor kita, misalnya ini. Oke, kita enter aja, dan misalnya saya ingin menambahkan ini, ada satu paten terdaftar dalam proses, judulnya varian baru bahan bakar mesin cetus api dari campuran bensin, metanol, dan etanol yang homogen. Ini didaftarkan atas nama Pak Budi Waluyo, kemudian saya sendiri dan Pak Saifuddin. Nah, ini bisa kita kopikan nomor IPR-nya.
lalu masuk ke Sinta lagi dan masuk ke sini. Jadi ini nomor permohonannya. Lalu cek IPR. Nah, ini sudah masuk semua datanya ya rekan-rekan semuanya nih. Tahun 2020, lalu pemegang patennya adalah Unima, ini adalah inventornya, ini statusnya dalam proses, dan nomor publikasinya kita bisa lihat di sini, diklik di sini ya, publication A ini. Lalu kita untuk bisa mendownload tinggal masukkan ini. Kita akan dapatkan di sini adalah nomor pengumumannya ini ya. Kita bisa sudah dapatkan nomor pengumumannya adalah 2021 garis miring SID garis miring 00620. Lalu kita masukkan lagi ke sini. Oke. Dan ini sudah diisikan, lalu nomor registrasinya ya nomor ini. Oke. Kita kopikan. Nah, tanggal registrasinya kita buka lagi di sini tanggal nih. Oke. Masukkan. Semuanya sudah lengkap. Dan di sini klaim IPR. Maka sudah masuk di sini adalah varian baru bahan bakar mesin cetus api dari campuran bensin, metanol, dan etanol yang homogen. Jadi sudah masuk. Kalau rekan-rekan punya lebih banyak paten lagi ya tinggal dimasukkan lagi. Kemudian di sini ada list of research. Yang ini yang memasukkan adalah LPPM. Kalau LPPM sudah memasukkan datanya, maka Bapak dan Ibu dosen tinggal klik permintaan untuk sinkronisasi. Begitu juga dengan yang pengabdian masyarakat juga sama, ini disinkronisasi setelah LPPM melakukan pengunggahan data dan sudah dinyatakan terverifikasi. Nah, yang terakhir adalah prototip produk. Ini contohnya kita punya prototipe dari hasil research, maka kita bisa di sini adalah add product prototype. Begitu masuk di klik, kita diarahkan list di sini, list penelitian maupun list pengabdian yang sudah terverifikasi, dan ini contohnya adalah ini. Saya ada penelitian tentang studi investigasi dan optimasi cooling power pada mobil berbahan bakar LPG dengan sistem refrigerasi hibrida untuk angkutan produk pertanian. Misalnya ini menghasilkan prototipe, maka kita klik di sini. Nah, judulnya kita siapkan dulu prototipenya, misalnya ini ya. Prototipenya adalah alat refrigerasi setengah siklus untuk aplikasi kotak pendingin pada kendaraan berbahan bakar LPG. Ini kita copy dan kita masukkan di sini. Maka TKT-nya kita sudah buat ya. Ini misalnya TKT-nya level 7. Dari mana TKT level 7? Ini adalah dari sini. Ada ringkasan hasil pengukuran TKT, kapan dibuat, lalu ini level 7 misalnya. Maka di sini dimasukkan level 7. Lalu tahunnya 2022. Ya, di sini menggunakan TKT engineering atau umum. Jika Bapak Ibu dari software juga ada sendiri, vaksin ada, alat kesehatan ada, obat, dan yang lainnya ada semua. Lalu deskripsi, kita bisa buat semacam kayak abstrak begitu ya. Ini bisa kita kopikan atau ringkasan prototipenya. Kita kopikan, lalu cover. Jadi cover itu thumbnailnya. Kita sudah buat, di sini ada prototype misalnya. Di sini kita lihat, nah ini prototype. Lalu thumbnailnya sudah kita siapkan. Open. Lalu filenya, bagaimana dokumen prototipenya. Ini cara yang sederhana, misalnya kami memiliki contoh prototipe, nih ya, alat refrigerasi setengah siklus, dan ini dokumen prototipe yang paling sederhana begitu ya. Kita buat seperti ini, lalu kita akan unggah ini ke Sinta kita. Kembali lagi ke sini dan kita bisa choose file, kita masukkan, open, dan langsung terakhir kita add prototype. Maka ini sudah jadi dan statusnya adalah waiting for
validation. Jadi kalau ini kita klik di sini, oke, nah ketahuan kan di sini prototipe nomor sekian, judulnya ini, dari riset ini, tahun ini deskripsinya, lalu researchernya. Jadi apa ya? Ini kelihatan semua di sini bahwa riset itu aktivitas dan kemudian prototipe itu adalah luaran dari salah satu aktivitas riset untuk riset terapan maupun riset pengembangan. Nah, rekan-rekan semuanya itu adalah cara mensinkronisasi Sinta kita atau sampai dengan memasukkan ke prototipe. Namun sebelum memasukkan ke ini apa sinkronisasi Sinta, mohon rekan-rekan semua bisa untuk ini apa namanya mengupdate profil ya. Kalau misalnya profilnya belum update ya, misalnya ini pekerjaan kita sebagai dosen NIDN, lalu Scholar ID-nya, lalu ada Scopus ID, Web of Science Researchers ID, lalu Garuda ID ini juga mestinya adalah dibetulkan dulu. Nah, dari mana datanya? Datanya kita cek di sini di Google Scholar kita, pastikan bahwa list of publikasinya ini juga sudah masuk semua. Ya, bisa rekan-rekan dengan cara mengklik tahun ini untuk melihat apakah artikel-artikel di Google Scholar sudah lengkap. Jika belum, rekan-rekan bisa tambahkan ini, misalnya dengan tambah artikel, nanti akan muncul artikel-artikel kita yang bisa kita klaim. Lalu kalau misalnya ada yang terpaksa tidak terbaca, kita bisa menggunakan tambah manual. Jadi sebelum melakukan sinkronisasi, mestinya data dasar di Google Scholar ini sudah benar semua. Lalu selain di Google Scholar, kita juga data di Scopus ini juga harus sudah benar semua. Kalau ada publikasi yang di jurnal atau di proceeding yang terindeks Scopus belum masuk, kita bisa melakukan klaim dulu. Di mana cara ngeklaimnya di sini ya, di help atau di kontak us ini, kemudian isikan permohonan kita gitu. Kalau kita contohkan misalnya di sini kontak us, lalu ada publikasi dari rekan-rekan yang belum masuk ke Scopus database, itu kita bisa klik di sini, yaitu kita pilih di sini ya. Nih, yang nomor 3 ini ya, bagaimana saya bisa meminta untuk add missing document. Ini diklik saja. Nanti di sini rekan-rekan akan diarahkan untuk ke web form atau di formulir online ini dan masukkan semua data yang dibutuhkan. Jadi ini diisi sebagai author misalnya, lalu masukkan data-data di sini. Saya pikir ini standar sekali dan rekan-rekan sudah tahu bagaimana cara mengklaim artikel di jurnal tetapi belum muncul di Scopus. Lalu berikutnya lagi adalah di sini apa namanya Web of Science. Ini juga harus lengkap berapa publikasi di Web of Science, dan yang terakhir di Garuda, pastikan bahwa data-data yang kita publikasikan atau artikel-artikel yang kita publikasikan itu sudah muncul di Garuda ini. Lalu setelah semuanya benar, lalu kita baru masuk ke Sinta dan data-data di sini dilengkapi ya metadatanya, dan kita bisa lakukan untuk sinkronisasi urut dari publikasi di Scopus, kemudian Web of Science, kemudian Google, kemudian Garuda, buku, hak kekayaan intelektual, penelitian dan pengabdian ini diklaim dulu oleh LPPM, lalu kita mensinkronisasi, dan terakhir adalah prototipe produk. Begitu kira-kira diskusi kita ya, atau sharing terkait dengan sinkronisasi data di Sinta. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar di YouTube ini sehingga kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi. Belum tentu juga yang saya sampaikan ini tepat, jadi Bapak Ibu bisa memberikan koreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.